Halo sobat jalan-jalan asik seru. Di sore hari ini kita berada di Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kita jalan-jalan melihat suatu candi yang memang sangat-sangat indah. Jarang ada di daerah Jawa Timur candi yang seperti ini. Oke, mari kita mendekat melihat bentuk dari candi tersebut. Di pelataran dari Candi Tegowangi ini kita melihat kumpulan balok-balok batu andesit yang ditata rapi mengelilingi dari candi induk. Mungkin ini bagian dari struktur Candi Tegowangi. Bisa bagian atas dari candi ini, tetapi memang sampai sekarang belum dipasang kembali di candi ini. Karena sekarang untuk Candi Tegowangi tidak sepenuhnya utuh, hanya tersisa beberapa bagian. Untuk bagian atasnya sudah rusak, entah itu roboh atau memang dirusak oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Jadi sebagian masih tercecer di pelataran dari candi ini. Dan inilah candi induk dari Candi Tegowangi. Ini anak tangga menuju bagian atas, tetapi keadaannya memang sekarang sudah tidak memungkinkan untuk bisa naik ke atas karena banyak yang rusak. Dikhawatirkan kalau sampai naik ke atas bisa merusak bagian struktur dari candi ini. Untuk Candi Tegowangi ini, menurut juru pelihara dari candi ini, diperkirakan sebagai peninggalan kerajaan Majapahit dan dibuat pada 1400 Masehi. Candi Tegowangi ini juga terkadang disebut sebagai Candi Sentul. Untuk ukurannya, Candi Tegowangi ini berdenah bujur sangkar. Ukurannya 11,2 kali 11,2 meter dan tingginya 4,35 meter. Penyusun dari struktur candi ini terbuat dari batu andesit dan di sekelilingnya dihiasi dengan relief yang mengisahkan tentang cerita Sudamala dengan total 14 panel, yakni 3 panel di sisi utara, 8 panel di sisi barat, dan 3 panel di sisi selatan. Cerita Sudamala sendiri mengisahkan tentang pengruatan atau pensucian dari Durga yang awalnya ketika itu berbentuk jelek dan jahat menjadi Dewi Uma yang kondisinya jauh lebih baik. Mungkin ini ya menjadi dasar bagi masyarakat kita, khususnya daerah Jawa. Sering kita lihat adanya tradisi ruat. Rupanya tradisi ruat sudah ada sejak zaman Majapahit dulu. Dan sampai sekarang kita lihat masyarakat masih melestarikannya di berbagai tempat.
Menurut Empu Prapanca, pengarang Kitab Negara Kertagama pada zaman Majapahit, candi ini difungsikan sebagai tempat pendarmaan Bremetahun atau Raja Watsari. Bremetahun sendiri adalah merupakan ipar dari Hayam Wuruk yang mangkat pada tahun 1388 Masehi. Jadi candi ini merupakan peninggalan masa Majapahit. Jadi teman-teman yang kalau ada waktu luang silahkan datang ke tempat candi ini, karena memang candi ini sangat recommended untuk jalan-jalan, baik itu jalan-jalan sendiri maupun bersama keluarga, dikarenakan tempatnya cukup luas dan juga sangat-sangat bersih, sehingga sangat cocok digunakan sebagai tujuan wisata, apalagi tujuannya adalah tujuan wisata edukatif. Yang paling mencolok di candi ini adalah relief tentang kisah pengurutan seperti tadi yang disebutkan di awal, dan ini adalah panel-panel relief yang menceritakan peristiwa tersebut. Kalau kita lihat pahatan-pahatan relief ini sangat-sangat indah teman-teman, rapi dan cukup mendetail, garapannya sungguh halus. Teman-teman bisa lihat dari dekat, sangat terperinci, dan ini sampai titik terkecil pun bisa detail seperti ini ya. Entah kalau zaman sekarang apakah masih bisa membuat panel-panel relief seperti ini. Ini adalah pilar dari Candi Tekowangi, dan sebelahnya kisah pengurutan itu dilanjutkan di sisi ini. Padahal candi ini sudah berusia ratusan tahun, tetapi bentuk dan keindahan dari relief ini masih tetap terjaga sampai saat ini. Inti dari cerita relief ini adalah, menurut juru peliharanya, bahwasanya Durga ingin agar Sadewa, yakni bungsu dari Pandawa V, agar bisa segera meruatnya. Tetapi dikarenakan memang Sadewa tidak bisa dan tidak mempunyai ilmu untuk melakukan ruatnya, hal ini membuat Durga hampir saja mencelakainya. Hingga akhirnya Siwa menitis kepada Sadewa, sehingga membuat Sadewa bisa melakukan peruatan kepada Durga, hingga Durga menjadi dewi yang sangat cantik, kembali ke sedia awal. Dengan keberhasilan Sadewa melakukan peruatan tersebut, hingga dia dijuluki sebagai Sudamala, yang artinya adalah penghilang penyakit oleh sang Durga. Tampaknya panel reliefnya hanya sampai di sini teman-teman. Ini kita lihat kosong, sudah tidak ada lanjutan dari cerita panel ini. Sangat disayangkan ya, padahal tadi kita sangat mengagumi keindahan dan pahatan dari panel-panel relief yang terdapat di Candi Tekowangi ini. Mungkin kiranya dulu kalau diselanjutkan, sungguh sebuah mahakarya yang sangat indah. Ini pada bagian ini, panel sisi ini kosong, tidak ada pahatan relief sama sekali, polos saja. Kita lihat di sini, tidak seperti tadi yang penuh dengan hiasan relief yang sangat indah. Ini adalah bagian sisi halaman Candi Tekowangi yang terdapat beberapa balok batu andesit penyusun dari Candi Tekowangi ini dulunya. Kita terus sampai ke sisi selatan untuk melihat keseluruhan dari halaman ini.
Pada halaman ini tampaknya ada arca. Ini kalau kita lihat arca Parwarti Ardenari. Cukup indah, namun ada yang disayangkan. Pada bagian kepala kalau kita lihat sudah sedikit buram dan ada kerusakan di bagian kepala ini. Entah karena memang bagian proses dari alam atau memang dirusak oleh manusia, kita belum tahu. Tapi memang sudah rusak. Di sebelahnya ini ada batu yoni, ukurannya sedang, tampak indah juga, banyak sekali hiasan-hiasan sekelilingnya. Di bagian bawah cerat yoni ini ada naga raja menopang dari sisi cerat yoninya. Ukirannya juga sangat indah teman-teman. Kita lihat dari dekat. Ini bagian sisi atas, tempat lingganya ada air. Seperti kebanyakan lingga yoni di beberapa candi, lingganya seringkali hilang atau tidak berada di tempat. Jarang kita jumpai kondisi komplit ada lingga, ada yoni. Kebanyakan memang hanya tertinggal bagian yoninya saja. Di sebelah sini juga banyak kita jumpai tatanan balok-balok batu andesit penyusun candi. Ini juga banyak kita lihat ukiran-ukiran yang begitu indah dipahatkan pada bagian batu andesit ini. Tampaknya memang candi ini dulunya sangat-sangat istimewa karena setiap lekukan dari batu andesit kita lihat banyak sekali ukiran-ukiran yang sangat-sangat indah. Dan di sebelahnya ini ada candi perwara atau candi pengiring dari candi utama. Ini juga bentuknya hampir plek sama dengan candi utama, tapi memang ukurannya jauh lebih kecil. Ini bagian depan, juga sebagian mengalami kerusakan di sisi ini. Ini mungkin tingginya 2 meter lebih sedikit. Coba kita kelilingi sebelah kanan dari candi perwara ini. Ini juga kaya akan ukiran-ukiran dari relief kegiatan masyarakat sehari-hari. Ini ada relief, terlihat seorang pria memikul hasil bumi, entah menuju pasar atau gimana ini, dengan memakai pakaian dari perut sampai ke lutut. Apakah ini memang pakaian masyarakat zaman dulu? Di sebelahnya ini juga sama pakaiannya, memakai dari perut sampai sekitar lutut dengan sehelai kain. Apakah ini pakaian masyarakat luas zaman dulu? Dan apakah ini juga yang dipakai oleh para bangsawan pada masanya?
Tentu kalau kita lihat memang agak berbeda. Kain yang dipakai hanya pakaian sederhana saja. Kemungkinan masyarakat umum atau masyarakat biasa yang mengenakan pakaian seperti itu. Suasana di sini memang sangat menyenangkan, hawanya juga sejuk, tidak terlalu panas. Kita bisa lihat tempatnya cukup bersih, menandakan bahwa ini memang dirawat dengan sepenuh hati oleh juru pelihara dari Candi Tekowangi ini. Sebenarnya tempat ini sangat ramai teman-teman dikunjungi oleh para wisatawan, tetapi karena kita memang datangnya memang agak sore mendekati akhir, makanya banyak sekali pengunjung yang pulang. Tapi memang kebiasaan setiap hari tempat ini penuh dikunjungi oleh para pengunjung. Demikianlah teman-teman laporan kami tentang Candi Tekowangi ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.